Aliansi Bali Tidak Diam menggelar konferensi pers pada Rabu 21 Oktober 2020. Konferensi pers ini digelar terkait beredarnya pamflet yang mengatasnamakan Aliansi Bali Tidak Diam menjelang aksi damai besar-besaran yang direncanakan menyusul pada Kamis 22 Oktober 2020. Dalam pamflet yang tersebar, oknum yang mengaku sebagai kelompok Bali Tidak Diam menyerukan serang, hancurkan, jarah, dan bakar. Hal ini pun sempat menjadi viral di media sosial. Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma, Ketua BEM Universitas Udayana memulai konferensi pers pada pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Ia didampingi 4 orang lainnya yang mewakili Aliansi Bali Tidak Diam. Kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, penolakan dan pengawalan dari Aliansi Bali Tidak Diam masih terus berlanjut setelah pengawalan terakhir yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Pengawalan selanjutnya kami rencanakan akan adakan besok, tanggal 22 Oktober 2020. Dalam proses pengawalannya, terdapat beberapa narasi yang sekiranya perlu kita klarifikasi dan ada beberapa informasi yang sekiranya secara resmi akan kita sampaikan di sini, sehingga tidak ada disinformasi atau tidak ada hoax yang menyebar di masyarakat Bali khususnya. Mungkin bisa saya mulai penyampaian yang pertama dari rekan saya. Baik, alasan saya terkait dengan beberapa poster yang kemudian menggemparkan kanal media sosial masyarakat Bali. Poster tersebut secara garis besar kita tahu telah mengajak orang lain untuk melakukan aksi kerusuhan dan mengatasnamakan Aliansi Bali Tidak Diam. Memang benar Aliansi Bali Tidak Diam menyebarkan poster ajakan aksi untuk tanggal 20 Oktober 2020. Poster dari Aliansi Bali Tidak Diam disebarkan pada hari Selasa kemarin. Hal yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri dari poster yang dibuat dan disebarkan oleh Aliansi Bali Tidak Diam hanya terdiri atas 2 warna, yaitu hitam dan putih, dan tidak pernah ada narasi ajakan melakukan aksi kerusuhan seperti poster yang dituduhkan kepada kami Aliansi Bali Tidak Diam. Dan poster ajakan kerusuhan yang tersebar ditemukan di beberapa titik. Namun anehnya, poster dari Aliansi Bali Tidak Diam baru 1 jam dipasang, sudah banyak yang dilepas dan sengaja dirusak oleh oknum-oknum tidak dikenal. Terbukti dari poster-poster Aliansi Bali Tidak Diam dirobek-robek setelah dilepas dari lemnya. Akibat hal tersebut dan mulai banyaknya perdebatan yang timbul, maka kami dari Aliansi Tidak Diam menyatakan dengan tegas bahwa 1. Kami tidak pernah mencetak satupun poster yang berwarna selain warna hitam dan putih. 2. Kami tidak pernah melakukan dan menginisiasi aksi kerusuhan. 3. Mengecam dan mengutuk oknum yang menginisiasi dan mengeksekusi pelepasan dan pengerusakan poster asli dari Aliansi Bali Tidak Diam. Dan sama sekali tidak ada narasi ajakan kericuhan atau kerusuhan. Namun poster yang beredar di dunia maya, poster yang ramai beredar adalah poster yang tidak kami keluarkan, yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang sengaja ingin memprovokasi dan memecah belah gerakan, yang mana di sana disampaikan bahwa terdapat ajakan kerusuhan, yaitu serang, hancurkan, jarah, dan bakar. Yang mana kami tegaskan ini bukan pamflet atau poster yang kami keluarkan secara resmi. Melalui konferensi pers ini, Aliansi Bali Tidak Diam melalui Satya dan Windu kembali menyatakan pernyataan sikap dari Aliansi Bali Tidak Diam. Inti pernyataan sikap adalah penolakan keras pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, mosi tidak percaya, serta mengecam pemerintah dan aparat yang bertindak represif serta mengintimidasi masyarakat. Akan dilaksanakan aksi pasca aksi lanjutan dari tanggal 8 Oktober 2020, press release Aliansi Bali Tidak Diam. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 mendapatkan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, dan lain-lain. Pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru dan terkesan bersembunyi. Ini jelas mengkhianati rakyat yang sedang berjuang untuk melakukan lawan pandemi COVID-19. Sejak awal usulan produk hukum ini digaungkan, sebenarnya telah mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat.
lebih dari 30 kota dan provinsi di Indonesia melakukan aksi-aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Namun, sampai saat ini, wakil rakyat yang berada di pusat maupun daerah belum mengindahkan suara-suara rakyatnya. Bahkan, yang dilakukan negara dalam hal ini, pemerintah dan aparat, bukan menjawab keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, namun malah melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menyalahkan masyarakat yang melakukan aksi yang berdasarkan pada keresahan dan kekecewaan pada perjalanan demokrasi Indonesia. Banyak masyarakat yang disalahkan karena melakukan aksi penolakan Omnibus Law dengan berbagai narasinya. Namun, tidak ada upaya sedikit pun dari pihak pemerintah untuk menjaring pendapat-pendapat yang menolak Omnibus Law tersebut, yang malah menangkap aktivis-aktivis yang melakukan aksi penolakan. Berdasarkan hal yang disampaikan oleh kawan saya tadi, maka dengan ini kami, Aliansi Bali Tidak Diam, menyatakan 1. Meminta pemerintah untuk segera membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. 3. Mengecam keras tindakan represif oleh aparat kepolisian selama masa demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. 4. Menuntut membebaskan kawan-kawan kami dimanapun itu yang ditahan karena melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. 5. Mengajak masyarakat untuk tidak pernah berhenti menyuarakan dan melakukan perlawanan sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. 6. Kami Aliansi Bali Tidak Diam tidak pernah memicu dan menginisiasi aksi anarkis seperti yang dituduhkan. Selanjutnya untuk aksi besok mungkin dijelaskan oleh kawan saya. Dengan didapatkan beberapa tadi, maka dari kami Aliansi Bali Tidak Diam sepakat untuk melakukan aksi damai, tepatnya besok tanggal 22 hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 untuk teknis aksi itu titik kumpulnya di kampus Sudirman, dan kami akan melakukan aksi itu sepanjang hanya di Jalan Sudirman, tidak mungkin hanya di Sudirman saja, tidak di tempat lain. Hanya untuk besok Bali Tidak Diam akan menampilkan beberapa panggung budaya seperti kesenian yang khas daerah Bali, puisi juga, dan beberapa orasi. Untuk teknis aksi besok. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.